Yesus gunung batu di dunia. Kita telah percaya bahwa ada Tuhan Yesus yang menjadi gunung batu dalam kehidupan kita. Ya, gunung batu yang tidak akan pernah goyah. Dan kesanalah kita berlindung. Amin. Ya, selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian kita. Firman-Mu, ya dan amin.
Selanjutnya firman Tuhan kami serahkan kepada hamba-Nya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepada Engkau pada kesempatan hari ini Tuhan. Engkau masih menolong kami, Engkau masih memberikan kami kehidupan. Bahkan kami boleh beribadah kepada Engkau Tuhan, dalam ibadah bersama, doa puasa, staf pimpinan maupun mahasiswa Tuhan. Kiranya Tuhan kami boleh membawa hati kami, boleh menyerahkan hidup kami kepada Engkau dengan sepenuhnya Tuhan. Seperti puji-pujian yang sudah kami nyanyikan di hadapan Engkau, bahwa dalam hari-hari kami ini Tuhan, ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan yang kami hadapi, namun Engkau Allah sumber kekuatan kami, Engkaulah perlindungan kami, dan di dalam Engkau ada pengharapan Tuhan. Dan biarlah hidup kami boleh senantiasa, boleh berserta dengan Engkau Tuhan, dan Engkau senantiasa menyertai kehidupan kami. Dan sebentar lagi kami akan lebih dalam lagi bersekutu dengan Engkau melalui firman-Mu. Kiranya Engkau yang menolong kami semua untuk kami boleh menyiapkan hati kami untuk mendengar kebenaran firman Engkau Tuhan. Dan Engkau pakai hamba-Mu untuk boleh menyampaikan firman-Mu dengan baik Tuhan, sesuai dengan kehendak Engkau. Layakkan kehidupan kami semua Tuhan. Untuk kami mau menyiapkan hati kami untuk mau menerima firman-Mu dengan penuh sukacita. Dan kami boleh dikuatkan dan kami boleh berubah dari hari ke hari. Terima kasih Bapa. Engkau yang memberkati seluruh teman-teman yang sudah bagian dalam pelayanan. Engkau memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu pada saat ini. Puji Tuhan. Amin. Oke. Shalom rekan-rekan sekalian. Suara saya dapat terdengar dengan baik teman-teman ya. Oke. Ya. Pada ibadah pagi hari ini, tema yang dipercayakan kepada kita berkaitan dengan karakter of Christ atau karakter Kristus ya. Dan selama bulan Maret ini, khususnya rekan-rekan mahasiswa, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan dari Selasa ke Selasa ya, Selasa ke Selasa terkait dengan karakter Kristus. Ya. Kalau sedikit saya review, bahwa karakter Kristus dalam minggu pertama kita sudah diingatkan, kita diberkati bahwa Kristus itu tidak egois, beliau melayani dan bukan dilayani ketika ada di dalam dunia, bahkan serta memiliki kerendahan hati. Kemudian Selasa yang kedua, kita dibawa kepada karakter Kristus yang tidak terbatas, yang tidak membeda-bedakan, bahkan karakter kasih yang menyelamatkan. Itu karakter yang disampaikan oleh Alkitab dan disampaikan pada hamba Tuhan. Dan Selasa yang lalu kita juga diberkati dengan karakter Kristus. Kita perlu menadani karakter Kristus khususnya dalam hal pelayanan. Dalam pelayanan Tuhan tidak memilih-milih tempat, juga tidak memilih orang siapa yang mau dilayani, dan juga tidak melayani untuk kepentingan sendiri, tetapi untuk kepentingan orang lain, terlebih lagi adalah untuk kemuliaan Tuhan. Itu karakter-karakter yang dari Kristus yang sudah kita terima dalam 3 pertemuan sebelumnya. Dan pada kesempatan ini kita masih ingin merenungkan karakter Kristus bagian yang keempat. Dan tentunya apa yang akan kita renungkan ini masih bersinggungan dengan karakter-karakter yang sudah kita lihat, yang sudah kita dengar
yang sudah kita terima dalam minggu-minggu sebelumnya. Ya. Karena karakter Kristus itu memang satu kesatuan yang utuh. Ya. Karakter Kristus, ini ada gambarnya di atas itu ya. Ada banyak karakter Kristus. Ya, yang seperti yang saya singgung tadi. Ya, ada banyak karakter Kristus dan kita yakin dan percaya bahwa karakter Kristus itu baik dan sempurna. Ya. Namun pada kesempatan ini kita akan melihat karakter yang disampaikan oleh Yesus sendiri di dalam Matius 11 ayat 28 sampai yang ke-30. Di sana kita melihat ada dua karakter yang dinyatakan oleh Kristus. Ya. Matius 28 ayat 11 sampai 30. Kita akan baca bersama-sama di tempat masing-masing, walaupun teman-teman dengan mute ya, tetap mute supaya kita tetap dalam kondisi yang tenang ya. Tapi saya harapkan teman-teman dimanapun teman-teman berada dapat membacanya ya, di Alkitab masing-masing ataupun di layar yang saya tampilkan di sini ya. Dalam hitungan ketiga kita akan baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah buk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab buk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ya, amin. Dari sini kita bisa dengan jelas melihat dua karakter yang dinyatakan oleh Yesus. Ya. Karena aku, yaitu Yesus, lemah lembut dan rendah hati. Sekali lagi ada banyak karakter yang dimiliki oleh Kristus. Namun dalam konteks ini beliau menyampaikan dua hal, ya, dua karakter, ya, yaitu karakter lemah lembut dan karakter rendah hati. Kita akan melihat hal ini, kita akan merenungkan, dan kita dapat belajar dari Kristus supaya kita juga memiliki karakter Kristus. Ya, dalam konteks ini adalah lemah lembut dan rendah hati. Ya. Dan sebelum kita melihat lebih dalam lagi, kita akan mengawali renungan kita ini dengan melihat konteks dari Matius 28 ini. Ya. Di sana ada warna-warna yang saya berikan ya dalam teks itu. Ayat 28 kata pertama dikatakan marilah. Marilah kepadaku. Jadi konteks ketika Tuhan menyatakan aku lemah lembut dan rendah hati disampaikan dalam konteks ayat 28 sampai yang ke-30 ini ya. Marilah kepadaku. Ini sebuah undangan atau ajakan untuk datang kepada Yesus ya. Kepadaku kita tahu punya itu mengacu kepada Yesus Kristus. Suatu undangan untuk kita mau datang kepada Yesus. Marilah ya, ini dalam bentuk kata kerja imperatif ya, imperatif aktif berarti menyatakan sebuah himbauan, bahkan bisa dikatakan sebagai perintah gitu ya, perintah untuk datang kepada Tuhan. Ya. Jadi Tuhan Yesus mengharapkan para pendengar pada saat itu, khususnya para murid, mereka mau datang kepada Tuhan. Ya. Mau datang kepada Tuhan. Dan ketika datang itu tidak hanya sekali saja, tapi ya senantiasa datang, senantiasa datang. Dan lebih dari itu, konteks imperatif di sini yaitu memiliki makna lagi bahwa merupakan tindakan dari sebelumnya. Tindakan dari sebelumnya. Apa yang ditindakan sebelumnya dimaksud? Ya, kita bisa lihat di ayat yang ke-27 di atasnya. Di ayat 27, kalau teman-teman lihat di sana, itu dalam konteks sebenarnya berkaitan dengan konteks keselamatan. Ya, yaitu orang yang diberkenan Bapa
Dan orang yang bisa mengenal Allah, yang bisa mengenal anak juga, kita tahu bahwa konteks itu adalah konteks keselamatan di sana. Ya. Ya. Ini yang di atas itu, mohon maaf teman-teman, ya ada kesalahan ya. Konteksnya itu Matius 2:11 maksudnya teman-teman. Ya. Matius 11 ayat 28 sampai 30 ya. Oke. Tindakan yang dimaksud tadi saya katakan bahwa imperatif itu ya kelanjutan dari tindakan sebelumnya, yaitu ada hal sebelumnya yaitu berkaitan dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan diundang Tuhan untuk boleh datang kepada Tuhan. Kenapa harus datang kepada Tuhan? Ya itu. Di sana dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan memberikan sebuah undangan ketika kita menghadapi permasalahan. Letih lesu dan berbeban berat itu kondisi permasalahan yang kita hadapi. Tadi pemimpin pujian sudah menyatakan ya kondisi-kondisi kita penuh dengan permasalahan, tantangan. Tapi kita percaya bahwa Tuhan itu yang menjadi gunung batu kita, tempat perlindungan kita. Makanya kita perlu datang kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Beban yang kita pikul, ya, itu membuat kita memang mengalami kelemahan, bisa letih, dan seterusnya. Tapi Tuhan memberikan sebuah jaminan kalau ketika kita datang kepadanya, Tuhan akan memberikan kelegaan. Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Kalau kita lihat di ayat yang ke-29, ya, pikulah kuk yang kupasang. Tadi kita diminta Tuhan untuk datang kepada Tuhan. Kita dalam permasalahan. Kemudian kita datang kepada Tuhan, Tuhan memberi kelegaan. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, ternyata Tuhan memberikan kuk lagi. Kita ingin lepas dari masalah, tapi Tuhan memberikan beban lagi. Bagian yang ke-28 itu bisa dimaknai dua hal. Pertama, permasalahan-permasalahan yang kita hadapi berkaitan dengan dosa-dosa kita, yang membuat kita akhirnya kita lemah, kita berbeban berat. Itu kita perlu datang kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan kita kelegaan. Dan yang kedua, itu bisa dari ayat 29 bisa kembali lagi ke pasal 28. Karena sebagai pengikut Kristus, ya, kita juga memiliki tanggung jawab yang harus kita emban. Kita yakin bahwa untuk mendapatkan keselamatan kita hanya percaya kepada Yesus. Percaya kepada Yesus. Karena memang keselamatan itu bukan karena usaha kita. Kita hanya percaya. Namun setelah kita percaya, ada hal-hal yang harus kita lakukan. Ada hal yang dituntut ke kita. Yaitu kita harus mengerjakan keselamatan kita, kita harus melakukan perbuatan baik yang sudah Tuhan persiapkan, dan seterusnya. Dan ketika kita melakukan hal itu dapat menjadi sebuah tanggung jawab, tugas dan tanggung jawab kita. Dan itu bisa dikatakan juga sebuah kuk, sebuah beban yang harus kita pikul dalam kita mengiring Tuhan. Dalam bagian lain Tuhan mengatakan bahwa barang siapa mau ikut aku, kita harus menyangkal diri dan memikul salib dan seterusnya. Ada beban tetap yang harus kita pikul sebagai orang percaya. Namun ketika kita membawa beban itu, Tuhan memberikan sebuah ajakan kepada kita, ya, datang kepada Tuhan, dan tidak hanya sekedar datang kepada Tuhan, siap memikul beban yang Tuhan berikan. Dalam konteks kita, apa beban yang harus kita pikul? Ya. Tentunya setiap kita sebagai orang percaya, Tuhan kasih kuk kepada kita bisa berbeda-beda, sesuai dengan konteks kita masing-masing. Ya. Kita yang sebagai mahasiswa, dalam konteks masih dalam belajar, kita yang dalam konteks pelayanan setia, sebagai staf pimpinan, kita mungkin nanti dalam pelayanan di gereja atau pelayanan keluar, dalam konteks keluarga dan sebagainya, itu ada hal-hal yang harus kita tanggung gitu ya, dalam kita mengiring Tuhan. Ya.
Namun ada satu hal yang perlu kita perhatikan, ayat yang ke-29 ya, dari Matius 11 tadi, bahwa dikatakan di sana, belajarlah padaku. Ya. Jadi kita perlu belajar dari Tuhan ketika kita menanggung beban, ya, memikul kuk yang Tuhan pasang. Ya, kita harus belajar dari Tuhan. Karena memang Tuhanlah teladan yang sempurna. Ya. Dalam hal itu Tuhan mengatakan bahwa karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya. Ketika kita mau belajar kepada Tuhan, ketika kita menghadapi tantangan sebesar apapun, kita akan mendapat ketenangan ketika kita mau datang kepada Tuhan dan belajar kepada Tuhan. Ya. Dan Tuhan sendiri mengatakan bahwa kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ya. Kuk yang Tuhan pasang kepada kita itu enak. Ya. Bebannya itu ringan yang Tuhan berikan. Apakah teman-teman merasakan beban yang harus teman-teman pikul begitu berat? Sampai akhirnya tidak bisa berdiri. Saya yakin Tuhan tidak akan memberikan beban yang melebihi kekuatan kita. Kalaupun beban itu melebihi kekuatan kita, Tuhan tidak membiarkan kita terjatuh, karena Tuhan yang akan mengangkat kita. Ketika berbicara tentang kuk, ya, kuknya Tuhan itu enak dan bebannya ringan. Kenapa kok enak dan ringan? Ya. Nah, dalam konteks budaya saat itu, kuk ini dipasang di dalam konteks agraris, ya, pertanian, ya, dalam 2 lembu yang masang kuk itu. Jadi kuk itu tidak mungkin dipasang untuk 1 lembu aja, tapi harus 2 lembu. Dan 2 lembu itu harus sepadan. Artinya bahwa ketika kita berbeban berat, kita membawa kuk yang Tuhan berikan kepada kita diminta untuk datang kepada Tuhan, dan Tuhan akan bersama-sama memikul beban kita. Ya. Permasalahan apapun yang kita hadapi ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan memampukan kita, memikul. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan memikul beban kita, sehingga bebannya menjadi ringan, teman-teman. Ya, setelah itu mari kita melihat, ya, melihat apa yang menjadi teladan dari Tuhan. Ya, konteks lemah lembut di sini, ya, dan rendah hati. Dan ini 2 karakter yang Tuhan nyatakan kepada kita. Karakter yang akan kita lihat, dikatakan sana, belajarlah. Makanya kita perlu belajar dari Tuhan, kita perlu belajar mengikuti teladan Tuhan. Ya. Bagaimana kelemah lembutan Tuhan, bagaimana kerendah hatian Tuhan ketika beliau harus memikul tugas dan tanggung jawab dalam misinya Tuhan. Kita tahu misinya Tuhan datang ke dunia adalah untuk penebusan umat manusia, untuk menyelamatkan kita semua. Nah, di dalam proses itu, ya tentunya beban yang Tuhan pikul itu juga tidak mudah. Namun Tuhan dengan lembah lembut dan rendah hati melakukan itu dengan sangat baik, ya, sangat sempurna. Nah, kita dapat belajar dari beliau. Yang pertama tadi karakter lemah lembut. Ya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, lemah lembut itu diartikan baik hati, ya, tidak pemarah dan sebagainya. Bahkan juga peramah. Bagaimana dengan kita? Apakah kita memiliki hati yang baik? Apakah kita suka marah? Ya, marah boleh, ya, tetapi bukan pemarah, ya. Pemarah itu dikit-dikit marah, dikit-dikit marah itu pemarah. Tapi marah itu harus pada waktu yang tepat, pada orang yang tepat, pada konteks yang tepat. Dan kita peramah juga, ya, peramah. Dalam bahasa Yunani praus, ya, yang diartikan sana ada beberapa kata, ada gentle, yaitu lemah lembut juga. Kalau yang lemah lembut itu ya lemah lembut, sejuk, ya, jinak, ada pengertian jinak juga di sini. Humble, sederhana, rendah hati. Nah, ini di sini juga diartikan rendah hati juga, sama seperti karakter yang kedua. Ya memang seperti saya katakan di awal tadi, karakter Tuhan itu saling berkaitan satu dengan yang lain. Kemudian considerate, baik budi, penuh perhatian.
Kemudian di mild sama seperti atas tadi ya, sejuk ringan juga. Meek ya, ada penurut juga. Jadi lemah lembut itu berkaitan dengan hal itu. Salah seorang anak Tuhan juga mengatakan, ya, kelemah lembutan itu adalah sifat dari Yesus Kristus yang dikenali dengan sikap responsif yang benar. Artinya merespons segala sesuatu itu dengan baik dan benar. Ya. Kemudian berkaitan dengan ketaatan yang tulus. Ya. Orang yang lemah lembut pasti memiliki ketaatan. Dan yang paling penting yang terakhir ini, ya, pengekangan diri yang kuat. Ya. Jadi lemah lembut itu bukan berarti lemah ya teman-teman ya. Bukan berarti mudah pecah ya, atau sikap yang takut, atau bahasa ini letoy gitu ya. Ya, jadi lemah lembut itu bukan berarti seperti itu, bukan berarti lemah ya. Tapi justru lemah lembut itu adalah suatu kekuatan, ya, kekuatan. Makanya di sana di bahasa Yunani itu salah satunya jinak juga ya. Jadi kekuatan yang besar itu bisa dijinakkan, bisa dikendalikan, ya, bisa dikekang. Ya. Itulah karakter lemah lembut. Ya. Bagaimana dengan teladan kelemah lembutan Yesus Kristus? Bagaimana teladan kelemah lembutan Yesus Kristus yang perlu kita pelajari? Kita tahu bahwa Yesus adalah pribadi yang lemah lembut, ya, yang baik hati, peramah, ya. Bahkan ketika menghadapi, ya, yang paling jelas itu ketika perjalanan ke salib, ya, mulai ditangkap sampai perjalanan. Di sana kita bisa melihat dengan sangat jelas bahwa ketika Tuhan dicaci maki, dia tidak mencaci maki. Ketika Tuhan dihina, diolok, dipukul, tetapi Tuhan tidak membalas itu semua. Apakah bukan berarti seperti itu berarti kita akan diperlakukan semena-mena? Tidak ya, karena ada tujuan yang jelas yang dihadapi oleh Yesus. Kita bisa melihat di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ya, bahwa Tuhan itu menjadi teladan kita yang sempurna. Ya. Seperti saya katakan tadi, ketika dicaci maki tidak membalas dengan caci maki. Ya. Ketika menderita, Tuhan tidak mengancam. Ya. Bahkan Tuhan menyerahkan orang-orang yang melakukan hal yang nggak baik kepada Tuhan itu kepada Tuhan, kepada Bapa, bahkan mendoakan, ya, bahkan mengampuni juga. Apakah kita bisa seperti itu, gitu ya? Ketika ada orang yang tidak menyenangkan, ketika ada orang yang sulit, ya, ketika ada orang-orang yang susah, gitu ya. Apakah kita bisa tetap dengan ramah, dengan baik hati, ya? Dalam Perjanjian Lama ada seorang tokoh yang dikenal sebagai pribadi yang lembut hatinya, ya. Dikatakan lembut hatinya dari semua manusia yang ada di muka bumi, ya, katanya seperti itu. Ya, dalam bilangan yaitu Musa. Ya. Kalau teman-teman membaca bilangan pasal yang ke-3 berkaitan dengan 12 berkaitan dengan Musa itu, saat itu Musa sedang dikata-katai oleh saudaranya, oleh Maryam dan juga oleh Harun. Mengata-ngatai Musa, ini sepertinya seperti itu. Dia menikah dengan orang sana. Apakah memang Tuhan itu hanya berbicara kepada Musa saja? Kita kan juga. Dan setelah peristiwa itu Musa dikatakan sebagai pribadi yang lembut hatinya, lebih dari semua manusia. Dengan kondisi itu, akhirnya Tuhan yang turun tangan. Ya. Tuhan yang turun tangan, Tuhan marah, Tuhan murka kepada Maryam dan Harun. Dan kemudian Tuhan menulai mereka. Dalam kondisi seperti itu, Musa tidak menyukur-nyukurkan, gitu. Syukur, kapokmu kapan, orang Jawa bilang gitu ya. Apa bahasa Indonesianya itu ya, susah diungkapkan ya. Syukur, itulah gara-gara kamu begini dan begitu. Karena kamu menyumpahi aku, karena kamu mengelok aku, menghina aku, akhirnya kamu dapat balasannya. Tapi Musa tidak melakukan itu ya. Musa dengan sangat lembut hatinya justru meminta Tuhan sembuhkan. Ya. Musa justru mengampuni mereka.
Musa punya kemampuan ya untuk mengolok-olok mereka, untuk menyukurin mereka, tapi Musa tidak melakukan. Demikian pula dengan Kristus juga. Kristus juga memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu yang lebih. Kita tahu Kristus adalah Allah manusia sejati. Dia bisa, kalau mau membalas bisa. Tapi Tuhan tidak melakukan itu. Karena Tuhan tahu tujuan. Ketika beban itu dipikul, ya, itu ada tujuan yang harus diselesaikan. Ya, kalau Tuhan tidak lemah lembut pada waktu itu, ya bisa buyar rencananya. Tapi sekali lagi lemah lembut bukan berarti kita tidak tegas, ya. Tetap tegas. Kalau teman-teman melihat di Matius pasal 11, ya, konteks sebelumnya itu pasal 11 ayat yang ke-16 sampai yang ke-19 misalnya. Ya, itu Tuhan memberikan sebuah perumpamaan, ya. Orang-orang Yahudi mendengar firman Tuhan tetapi tidak mempunyai kelemah lembutan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tidak mau menerima firman Tuhan, ya. Kemudian ayat yang ke-20 sampai yang ke-24. Di sana Tuhan juga mengecam orang-orang yang tidak lemah lembut menerima kebenaran firman Tuhan. Orang-orang sudah melihat peringatan-peringatan Tuhan tetapi tidak berubah, Tuhan juga mengecam. Ya, jadi lemah lembut tetap harus tegas, ya, tetap harus keras di dalam kebenaran yang Tuhan inginkan. Kemudian di ayat yang selanjutnya, di pasal selanjutnya, pasal yang ke-12, ya, di sana ada kondisi yang sebaliknya. Ketika Tuhan Yesus sepertinya ditegur oleh orang-orang lain, ya. Sepertinya ditegur oleh orang-orang lain, tetapi Tuhan juga dengan lemah lembut menyatakan kebenaran, ya, kebenaran. Menyatakan kebenaran berdasarkan firman Tuhan. Intinya bahwa ketika mengalami dalam kondisi kelemah lembutan itu adalah bagaimana seseorang bisa mengendalikan dirinya, ya. Tetap baik hati, ya, dalam perkataan, ya. Justru tidak membalas dengan caci makian, justru mendoakan, mengampuni dan seterusnya. Dalam tindakan artinya mengasihi, ya, mengasihi. Paulus juga menegaskan bahwa Kristus yang lemah lembut dan peramah. Ketika Paulus menasihati, menegur jemaat Korintus pada waktu itu, Paulus juga menyitir tentang Kristus bahwa seperti Kristus, ya, yang lemah lembut dan peramah. Itu karakter lemah lembut yang perlu kita pelajari dari Kristus. Ketika kita menghadapi sesuatu hal, apakah kita bisa mengendalikan diri kita dan menyampaikan perkataan dengan baik dan merespon dengan baik. Makanya dikatakan itu respon yang baik, yang benar. Ya. Jadi lemah lembut itu respon kita terhadap sesuatu yang baik dan benar. Ya. Dan ketaatan yang tulus serta pengendalian diri, pengendalian emosi dan sebagainya. Yang kedua, rendah hati, ya, rendah hati. Dalam KBBI, rendah hati itu sifat yang tidak sombong, tidak angkuh. Dalam salah satu kamus bahasa Yunani, ya, di sana dikatakan tapeinos te kardia, jadi kerendahan hati. Lemah lembut dan rendah hati itu sama-sama dimulai dari hati, ya, dari hati. Lowly, ya, gentle in heart, ya. Jadi kerendahan hati. Ya. Kemudian ini digambarkan rendah dalam arti posisi, ya, kondisi yang rendah. Kemudian poor atau miskin. Ya. Biasanya orang yang rendah hati itu orang yang miskin biasanya, ya, karena menyadari kondisi yang lemah. Ya. Makanya di Alkitab juga dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Apa berarti orang yang kaya nggak bisa berbahagia gitu ya? Berbahagia, ya. Tapi penekarannya adalah rasa rendah gitu di hadapan Tuhan, ya. Bahkan orang miskin pun bisa sombong juga loh, ya. Teman-teman bisa pernah tahu orang miskin yang sombong? Orang miskin juga bisa sombong, ya, sok-sok gitu. Jadi sebenarnya
kerendahan hati itu bukan dilihat dari status gitu ya. Oh, orang ini miskin, orang itu kaya, bukan. Tapi itu lebih ke sikap hati. Orang kaya pun juga banyak yang rendah hati, ya, rendah hati. Kemudian tidak dikenal, ya, undistinguished, ya. Jadi orang yang rendah hati itu tidak dikenal juga. Of no account, tidak diperhitungkan. Artinya ya selalu berusaha dalam kondisi yang rendah, ya, walaupun tidak dikenal, ya, walaupun tidak diperhitungkan, tetap rendah hati. Di sana memang sikap rendah hati. Kemudian selain posisi, itu juga berkaitan dengan emosi, ya, kondisi emosi. Sikap yang tunduk, ya, mengabdi. Kemudian abjek, ya, kondisi yang rendah, kondisi yang hina. Rendah hati yaitu sikap yang tidak egois. Kita udah pelajari sebelumnya. Tapi ini memang ada berkaitannya dengan sana. Artinya tidak egois berarti memperhatikan kepentingan orang lain, bukan kepentingan sendiri. Bahkan mau mengalah. Itu orang yang tidak egois. Dan kita bisa melihat Kristus juga seperti itu. Orang yang rendah hati itu adalah orang yang mau mengakui kesalahan. Mengakui kesalahan dengan tidak ragu-ragu, ya. Mau menerima teguran dan mau berubah, ya. Artinya mengambil tanggung jawabnya, kalau memang salah ya salah gitu ya. Tidak berusaha lari dari tanggung jawab. Atau justru mengkambing hitamkan orang lain, menyalahkan orang lain, ya. Atau justru marah dengan orang yang menegur kita. Justru marah dengan orang yang menasihati kita. Artinya reaksi yang negatif, ya, terhadap teguran, nasihat. Ya. Tapi orang yang rendah hati memang mau menerima sebuah teguran, kemudian mau mengintrospeksi diri. Ya. Apakah memang saya seperti itu ya? Apakah memang saya salah ya? Setelah itu berubah. Kalau memang salah, berubah. Memang setiap teguran, nasihat yang diberikan itu tidak nyaman. Di sini ada yang merasa nyaman ketika ditegur? Saya yakin enggak ya. Pasti rasanya itu, waduh, dalam hati itu sudah jengkelnya minta ampun. Tetapi kita harus belajar rendah hati, ya. Kita kalau masalah kita juga mengakui kesalahan. Seberapa banyak ketika kita salah ditegur, kemudian kita justru marahin orang yang negur kita. Itu bukan sikap yang rendah hati. Tapi yang rendah hati adalah mau dinasihati, mau ditegur, bahkan yang penting adalah mau berubah. Ya, mau berubah. Rendah hati artinya kita memang memposisikan diri kita tahu kelemahan kita. Kemudian rendah hati juga ada unsur ketundukan, ya. Sikap tunduk, menghormati dan tunduk pada otoritas. Ini memang tidak mudah ya. Apalagi kita kalau kita senior, menghormati orang yang lebih muda itu susah. Tapi justru itulah kerendahan hati. Kita harus menghormati otoritas yang dipercayakan kepada kita. Selama dia pemimpin ya, jadi kita menghormati, tunduk, menaati apa yang dalam kepemimpinannya. Bahkan sebenarnya ketika kita menghormati orang lain, kita tidak perlu melihat jabatannya sebenarnya. Kalau kita benar-benar rendah hati, jabatan apapun orang yang kita temui, kita akan respect, menghormati, menghargai. Rasul Paulus pernah memberikan nasihat kepada Timotius, ya, ketika berelasi dengan orang lain. Ketika ketemu dengan orang tua, orang yang lebih tua, anggap sebagai orang tuamu, bapak, ibumu. Ketika ketemu dengan sebaya, ya anggap sebagai sahabat. Ketika bertemu dengan orang yang lebih muda dari kita, anggap sebagai adik, dan seterusnya. Artinya kita harus bisa rendah hati, menghargai orang lain. Ya. Dan lebih penting memang kita tunduk terhadap otoritas yang memang sudah ditetapkan oleh Tuhan di dalam lingkungan kita masing-masing. Ya. Baik kita mahasiswa, maupun kita staf, pimpinan, maupun kita sebagai dosen, dan yang lain sebagainya. Kita perlu melakukan hal itu. Kemudian rendah hati juga, saya tuliskan, tidak pamrih atau tulus. Ya.
Makanya di pengertian di atas tadi tidak diperhitungkan, tidak dikenal. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, ya, walaupun orang tidak memperhitungkan kita, walaupun orang tidak menghargai kita, orang tidak melihat, ya kita tetap dengan tulus, dengan baik mengerjakan. Karena memang itu yang harus kita lakukan. Seberapa banyak ketika kita tidak dilihat, tidak dikenal, tidak diperhitungkan, kemudian kita marah. Ya. Karena kita melakukan hal yang lain. Akhirnya motivasi kita yang salah, teman-teman. Tapi kalau kita memiliki motivasi yang baik, rendah hati yang baik, nggak peduli kita dilihat atau tidak, tetap kita kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Ya, kemudian tidak sombong. Ya, orang yang rendah hati juga identik dengan merendahkan diri juga, tidak sombong. Tuhan menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati, orang yang merendahkan diri. Jadi kita tidak perlu sombong, merasa hebat, merasa benar, merasa pintar, atau lebih parahnya sombong rohani gitu ya, merasa yang paling suci dan seterusnya. Yang paling akhirnya kita menghakimi orang lain, ya, menghakimi orang lain. Artinya kita perlu merendahkan diri kita, ya. Dan kita juga perlu menghargai orang lain. Ya, orang yang rendah hati itu memang mau menghargai orang lain, menyadari kelebihan orang lain, dan juga menyadari kekurangan. Nah, sehingga dalam kondisi seperti itu kita bisa bekerja sama, kita bisa bersatu dengan yang lain. Kalau kita merasa paling hebat, kita nggak butuh orang lain. Tapi dalam kondisi kebersamaan kita perlu merendahkan diri, merendahkan hati kita, kita menerima kelebihan orang lain, kita saling bekerja sama. Baik lemah lembut maupun rendah hati sebenarnya memiliki hal yang sama, yaitu penguasaan diri. Ya, memiliki kemampuan yang mau taat dan tunduk terhadap kehendak Tuhan. Ya. Bagaimana keteladan kerendah hatian Yesus? Kita bisa melihat dengan sangat jelas yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Ya, Filipi 2 ayat 1 sampai 11 di sana kita bisa melihat bagaimana kerendah hatian Kristus. Ya. Dalam konteks kesatuan jemaat di kitab Filipi pada waktu itu, ya, Paulus menghendaki agar jemaat di Filipi itu sehati sepikir, ya, dalam satu kasih, satu tujuan, ya, satu jiwa, ya, bukan mencari kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain, ya. Bukan mencari puji-pujian yang sia-sia, tetapi kemuliaan Tuhan. Artinya dengan rendah hati, jadi yang seorang itu menganggap yang lain itu lebih utama dari dirinya sendiri. Dan itu diulang-ulang di kitab Filipi. Dan ayat yang kelima, di sana dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kemudian Paulus menjelaskan, pikiran dan perasaan Kristus itu seperti apa. Kerendah hatian Kristus itu seperti apa. Tuhan yang sebagai Allah, dia mau turun ke dunia. Merendahkan dirinya. Menjadi manusia, menjadi hamba, bahkan taat sampai mati. Itu teladan yang luar biasa yang diberikan Tuhan. Dan Tuhan tidak mencari puji-pujian gitu ya. Tuhan tidak mencari hal-hal yang untuk kepentingannya Tuhan. Tapi Tuhan justru meninggalkan itu semua sehingga keselamatan umat manusia itu bisa benar-benar terwujud. Itu sebenarnya yang digendaki Rasul Paulus kepada jemaat Filipi pada waktu itu. Dan tentunya juga kepada kita semua. Bagaimana kita belajar rendah hati ketika kita menerima masukan, ketika kita bekerja sama, ketika kita menjalani hal-hal itu. Memang tidak mudah, tetapi itu yang harus kita lakukan. Ya. Apalagi dalam memikul beban. Ya. Jadi beban yang harus kita tanggung. Ya. Sebagai mahasiswa mungkin ada banyak tugas dari dosen. Apakah kita bisa menerimanya dengan lemah lembut dan rendah hati? Kita sebagai staf, misalnya sebagai pimpinan, ketika mendapat nasihat teguran, apakah kita bisa? Ketika kita harus bekerja sama, apakah kita bisa menyatu dengan yang lain atau menganggap kita sendiri hebat? Di akhir, ya, penutup dari renungan kita, beberapa hal yang saya simpulkan bahwa dalam mengiring Yesus ada atau tugas dan tanggung jawab sesuai dengan konteks kita masing-masing yang harus kita pikul. Sekali lagi sebagai mahasiswa,
sebagai staf pimpinan, sebagai dosen, maupun sebagai pelayan yang Tuhan dimanapun menetapkan. Ada tugas dan tanggung jawab, ada beban yang harus kita pikul. Dan beban itu atau kuk itu memang bisa membuat kita letih lesu, kita bisa berbeban berat. Dan itu bisa menimbulkan masalah dalam diri kita kalau kita tidak bisa memanagenya dengan baik. Namun Tuhan memberikan sebuah undangan kepada kita untuk kita datang kepada Dia, untuk berjalan dengan Dia, memberikan kita kelegaan dan ketenangan, ya, karena Tuhan yang menyertai kita. Sebab itu mari kita semua kita mau belajar teladan dari kelemah lembutan dan kerendah hatian Kristus di dalam kita menanggung beban kita. Puji Tuhan, itu renungan yang bisa saya sampaikan pada saat ini, ya, supaya kita belajar dari karakter Kristus yang sudah kita terima sebelumnya beberapa waktu yang lalu dan juga hari ini, untuk kita semakin dikuatkan di dalam menanggung beban yang Tuhan percayakan kepada kita. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini Tuhan. Tolong kami untuk boleh menghadapi hari-hari kami dalam pengiringan akan Engkau dengan kekuatan yang dari Engkau Tuhan. Sertai kami, sertai hidup kami, mampukan kami Tuhan. Kami mau datang kepada Engkau, kami mau siap menjalani tugas dan tanggung jawab yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Dan kami belajar kelemah lembutan dan kerendahan hati-Mu dalam menghadapi setiap permasalahan Tuhan. Engkau yang memberkati kami semua, siapapun kami, apapun masalah kami, ajar kami untuk belajar mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan. Ampuni segala kelemahan-kelemahan kami di masa-masa sebelumnya Tuhan. Kalau kami belum lemah lembut dan rendah hati Tuhan. Ajar kami belajar dan terus belajar untuk meneladani Engkau. Engkau yang menyucikan, menguduskan hidup kami, membuat hidup kami semakin hari semakin layak di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan acara kami selanjutnya dalam tangan-Mu. Engkau yang bekerja lebih jauh lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa kami pada saat ini. Amin. Saya kembalikan ke bidang kerohanian sini. Salam, selamat pagi. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan yang sangat memberkati. Biarlah kita senantiasa mengambil prinsipnya misalnya dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kami mengucapkan terima kasih kepada pembicara Pak Edi yang sudah siap melayani kita pada pagi hari ini melalui firman yang sudah disampaikan. Bahkan teman-teman yang sudah ikut melayani, Tuhan memberkati, dan juga kepada para pemimpin, staf, dosen, bahkan kakak alumni, dan juga kepada teman-teman dari semester 1, 4, 6, dan 8, Tuhan memberkati kita semua. Puji nama Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita. Sementara itu kita nyanyikan lagu dari refnya saja, Tuhan selalu menolong. Saya kita semua sama-sama bangkit berdiri. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai diramu
saya undang Pak Stephen Parenusa untuk menutup kita di dalam doa. Mari kita berdoa, Bapak, Ibu, dan saudaraku. Segala hormat, puji, dan syukur kepada Tuhan kami haturkan untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan sepanjang proses peribadatan kami di hari ini. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan, menjadi fondasi bagi kami untuk hidup dalam tuntunan Tuhan. Sebelum kami akhiri, kami mohon berkat Tuhan, sehingga proses kehidupan, proses pembelajaran sepanjang hari ini dapat kami lalui bersama Tuhan dengan baik. Kiranya berkat dari Bapa Surgawi, kasih setia Tuhan Yesus yang membimbing kita, dan pernyataan Roh yang kudus senantiasa menuntun kita dalam roh dan kebenaran untuk hidup sesuai dengan karakter Kristus hari ini sampai Maranatha. Terimalah berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama kita katakan, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Yuk.
Yo. Johannes. Masih repot. Urus breakout mungkin ya. Rasanya ini kan mau masuk lagi 45 ya, sebelum 45. Nes, kalau masih repot, ya ditangani dulu aja. Ngurus Bu Esther yang kemarin minta itu loh, Pak, minta ruang tambahan untuk kelompok. Oh, untuk pagi ini juga. Iya, pagi ini. Enggak, kamu nek ngurus ya diurus dulu. Sudah, Pak, sudah selesai. Oh, sudah. Sudah. Kendalae sekarang Bu Ayu sama Johannes, saya mau tanya, si akad ini datanya sudah beres berarti ya? Cek Pak, saya lagi tanya Bu Rosa lagi karena kok saya nggak bisa tak tambah yang mahasiswa keluar itu nggak bisa. Biasanya S1 tuh bisa. Apakah aksesnya saya yang S2 nggak bisa, tapi kok Johannes kok nggak ada menu kemahasiswaan. Bentar, tak lihat.